Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saudara-saudara, pada kesempatan ini saya akan melanjutkan memberikan jawaban atau respon terkait mata kuliah drama dan kajian drama. Pada kesempatan sebelumnya saya telah memberikan respon terkait beberapa hal yang diajukan oleh para mahasiswa kelas 7 dan kelas 5. Baik, sekarang kita akan memberikan respon atau saya akan memberikan respon kepada pertanyaan Saudara Riagung Puji Prihantoro. Ibu, saya ingin bertanya mengenai prosa. Apakah dalam pembacaan sebuah prosa atau cerpen di atas panggung perlu penjiwaan seperti halnya pada pembacaan puisi? Ya. Jadi kita membutuhkan bisa memahami dalam tanda kutip jiwa dari sebuah prosa, maksud yang ingin disampaikan atau pesan yang terkandung di dalam cerpen tersebut, kemudian kita bacakan, kita sampaikan di atas panggung. Nah, pembacaannya tentu tidak seperti puisi yang diksinya padat begitu ya, tetapi karena prosa ini memiliki karakteristik uraian, maka kita sampaikan narasi tersebut kepada pembaca. Bagaimana dengan pilihan nada, injamemen, intonasi, tekanan, dan sebagainya tentu harus disesuaikan dengan kebutuhan dari maksud yang terkandung di dalam prosa, dalam hal ini cerpen tersebut ya. Demikian Saudara Riagung Puji Prihantoro. Kita beranjak pada pertanyaan Saudara Febriasni Malmayang. Adakah perbedaan penulisan antara naskah drama dan naskah film? Tentu saja ada. Naskah drama kita akan memasukkan unsur-unsur pementasan, sementara naskah film kita harus memasukkan istilah-istilah dan unsur-unsur yang ada dalam perfilman, saudara-saudara. Nah, ketika di dalam naskah kita biasanya memasukkan unsur-unsur pementasan seperti busana, ya, busana, kemudian adanya istilah baba, adegan, begitu. Tetapi dalam film kita akan memasukkan dan menggunakan istilah scene, take, begitu. Kemudian kita akan menggunakan istilah-istilah lain di dalam perfilman, begitu. Baik, kita akan beranjak ke pertanyaan Saudara Ziana Dwi Handayani. Izin bertanya, Bu, pada saat penampilan pembacaan puisi, bagaimana sih caranya agar penonton tertarik melihat dan memperhatikannya? Asal saudara dapat menyampaikan dengan tepat maksud dari puisi tersebut dan disampaikan dengan nada suara, ekspresi, gestur, air muka yang tepat pula sesuai dengan isi atau kandungan dalam naskah puisi tersebut, saya pikir penonton akan tergerak, tertarik untuk melihat dan memperhatikan pembacaan puisi tersebut. Demikian Saudara Ziana Dwi Handayani. Maka kita akan beranjak ke pertanyaan Joshua Rahmat. Apakah boleh atau bisa terjadi, Bu, sebuah drama panggung tanpa diawali dengan adanya prolog seperti film-film layar lebar misalnya? Saya pikir semua pementasan, ya, apakah itu bentuknya disajikan di atas panggung ataupun film begitu, ada prolognya. Hanya saja penyajiannya berbeda, gitu. Yang perlu kita samakan persepsinya adalah tidak semua prolog itu dibacakan oleh seorang narator.
Jadi tiba-tiba ada sebuah adegan begitu ya di atas panggung, itu untuk awal ya atau untuk mengawali sebuah pementasan itu namanya prolog gitu. Itu namanya awal cerita gitu loh saudara-saudara. Ya, selama ini terjadi miskonsepsi bahwa prolog itu harus dibacakan oleh dalam tanda kutip pembawa acara atau narator begitu ya. Itu tidak benar saudara-saudara. Bahkan yang paling bagus adalah ketika kita menikmati prolog dari suatu pementasan drama itu ya langsung ke adegan-adegannya. Gitu loh. Begitu ya saudara Joshua Rahmat. Baik, kita akan beranjak pada pertanyaan saudara Edgar Lutfi Syafiki. Apakah prosa dan drama bisa digabungkan menjadi sebuah pertunjukan tunggal? Kalau bisa, mengapa? Dan kalau tidak bisa, dan kalau tidak, mengapa tidak bisa? Oh, Kak. Dan kalau tidak, mengapa tidak bisa? Yang pertama adalah mungkin saja, saudara. Jawaban saya adalah mungkin saja bahwa prosa dan drama itu bisa digabungkan dalam pementasannya, tetapi jelas ini merupakan genre yang berbeda, maka penyampaiannya pun juga berbeda. Ketika tidak senafas, ya, akan sulit dipahamkan ya kepada para penikmatnya. Jadi kalau itu berhasil, maka mengapa tidak? Gitu loh. Tetapi selama ini saya belum pernah menjumpai pembacaan prosa kemudian dilanjutkan ke pementasan drama atau sebaliknya. Yang ada adalah pembacaan prosa menjadi pertunjukan tersendiri dan pementasan drama menjadi pertunjukan tersendiri, Saudara Edgar Lutfi. Baik, kita akan beranjak pada saudara Nur Ainul Qanaah. Bagaimana cara membacakan prosa yang baik saat dipentaskan di panggung agar tidak monoton? Ya, seperti yang sudah saya sampaikan di awal, ambil nyawanya, kemudian sampaikan dengan gestur, air muka, intonasi, tekanan, nada suara, enjambment yang tepat sesuai dengan naskah yang dibawakan. Kemudian Anda juga bisa melakukan improvisasi. Improvisasi ini bisa dengan gerakan-gerakan atau variasi suara, variasi penekanan, bahkan dalam pembacaan puisi pun ketika teksnya sama begitu ya. Ada kata-kata yang diulang maka disampaikan dengan nada yang beda, tekanan yang beda. Begitu saudara Nur Ainul Qanaah. Baik, kita akan beranjak pada Rana Aflahatin Aulia. Nah, sebentar. Banyak sekali ini. Minum dulu saudara-saudara. Saya akan melanjutkan ke Rana Aflahatin Aulia. Apabila ada sebuah film, saya ulangi lagi, apabila ada sebuah film, ini mana ini kok hilang? Kok hilang? Oh ini. Apabila ada sebuah film yang diangkat dari kisah nyata, apakah itu bisa dikatakan juga sebagai drama? Mengingat pengertian drama adalah kisah hidup manusia dalam masyarakat yang diproyeksikan ke atas panggung, disajikan dalam bentuk dialog dan gerakan berdasarkan naskah, didukung tata panggung, tata lampu, tata musik, tata rias, dan tata busana. Saudara, yang harus disamakan persepsinya adalah bahwa senyata-nyatanya kehidupan nyata kemudian diangkat ke dalam
bentuk seni. Jelas kenyataan itu sudah berbeda. Karena apa? Karena orang yang mengangkat, yang memproyeksikan ke atas panggung atau ke dalam bentuk yang lain itu bisa jadi orang yang berbeda. Katakanlah G30 SPKI itu memang benar-benar ada, ya, nyata, terpampang nyata, ulala begitu ya, di dalam sejarah bangsa Indonesia ini. Tetapi saudara, G30 SPKI ini yang mengangkat menjadi suatu cerita, entah itu bentuknya prosa, puisi maupun drama, bahkan film begitu ya, itu orang yang berbeda. Maka hasilnya pun berbeda gitu. Dan kenyataan yang ada di atas panggung itu akan sudah berbeda dengan kenyataan di dunia realitas. Mengapa demikian? Karena ketika kenyataan hidup di dunia realitas itu, kisah nyata itu sudah diproyeksikan ke seni ya, atau ke atas panggung, itu sudah melalui proses filterisasi dari si penulis, bahkan pembumbuan dari si penulis. Begitu, saudara. Ya, jadi jelas berbeda. Namanya saja hanya proyeksi. Namanya saja hanya representasi gitu, tidak selalu sama persis. Begitu, saudara. Rana Aflahatin Aulia. Baik, kita akan beranjak pada saudara Metriana Putri. Bagaimana cara agar puisi yang kita bacakan dapat dipahami atau tersampaikan ke penonton? Terkadang penonton atau pendengar tidak mengerti atau paham dengan maksud atau isi dari puisi yang dibacakan. Walaupun kita sudah berusaha untuk mengatur intonasi saat membacakan puisi. Saya curiga dengan curiga banget gitu ya. Sangat curiga bahwa nyawa dari naskah puisi itu belum dapat ditangkap, dijiwai, kemudian disampaikan kepada pembaca teks puisi. Tidak sombong nih, ketika saya membacakan sebuah naskah begitu ya, yang kelihatannya itu sulit dipahami, Bu. Itu saya nggak bisa memaknainya, bla bla bla. Tetapi ketika saya bacakan dengan pembacaan atau pemilihan enjambement, intonasi, tekanan yang tepat, oh seperti itu ya. Sama halnya ketika puisi yang dulu pernah saya sering pilih berjudul apa ya, Sajak Kecil Tentang Cinta apa ya. Sebentar saya carikan Sajak Kecil Tentang Cinta. Atau aku ingin mencintaimu dengan sederhana gitu ya. Nah ini, Sajak Kecil Tentang Cinta. Mencintai angin harus menjadi siut. Mencintai air harus menjadi ricik. Mencintai gunung harus menjadi terjal. Mencintai api harus menjadi jilat. Mencintai cakrawala harus menebas jarak. Itu pembacaan biasa. Ya, mencintaimu harus menjadi aku. Kalau dibacakan mencintaimu atau mencintai angin harus menjadi siut. Mencintai air harus menjadi ricik, dengan mencintai angin harus menjadi siut. Mencintai air harus menjadi ricik. Mencintai gunung harus menjadi terjal. Mencintai api harus menjadi jilat. Mencintai cakrawala harus menebas jarak. Mencintaimu harus menjadi aku.
Beda dengan mencintai angin harus menjadi siut, mencintai air harus menjadi licin, mencintai gunung harus menjadi terjal. Nah, nyawa yang ada dalam puisi ini ada dalam pembacaan yang keberapa? 1, 2, 3, atau 4? Anda bisa menilainya sendiri dan Anda akan beralih pandang, beralih fokus ketika berbicara dengan seseorang begitu ya, ke pembacaan yang mana? 1, 2, 3, atau seterusnya? Yang mana? Ini juga melibatkan olah jiwamu, olah rasamu dalam menyampaikan puisi tersebut. Begitu ya, Saudara Metri. Kemudian kita beranjak pada pertanyaan Saudara Nurwidianingrum. Bagaimana untuk mengatasi jika penyair, pemeran drama mungkin merasa bingung dan gugup di tengah pementasan dan tidak dapat melakukan improvisasi ya Bu? Ini berarti saya menengarai atau mencurigai adanya ketidaksiapan dan ketidakmatangan ketika akan menyajikan pembacaan puisi maupun pementasan drama, Saudara. Maka ya jelas sekali ada kasus-kasus dalam tanda kutip tidak tertolong dalam hal ini. Dia sudah lupa, dia bingung, sudah gugup, nggak tahu improvisasi, ya kan? Maka sebagai aktor atau aktris sudah barang tentu sudah bisa dinilai dan ditentukan di level berapa dia berakting. Tetapi sebenarnya masih ada dalam tanda kutip pertolongan Saudara, yaitu adalah pertolongan yang dilakukan oleh pemain lain yang juga mungkin ditolong dengan improvisasinya. Begitu Saudara Nurwidianingrum. Kita akan beranjak pada Saudara Naura Haulia. Mengapa dalam pembacaan prosa dan cerpen itu sama ya? Karena cerpen adalah bagian dari prosa. Sebuah lighting tidak perlu diberikan. Lalu untuk menggambarkan suasana dalam pembacaan prosa dan cerpen diberikan dengan tanda apa gitu? Pembacaan cerpen ya, pembacaan prosa yang lain itu tata cahaya hanya diperlukan untuk menyorot sebenarnya ya, untuk menyorot si pembaca tanpa ditujukan untuk menunjukkan perubahan setting latar waktu suasana begitu ya Saudara Maura. Demikian kita beranjak ke Saudara Eka Fatma Syafira. Bagaimana cara menyampaikan dialog di atas panggung yang sesuai supaya dapat dipahami oleh penonton? Ini akan berkaitan dengan skrip atau naskah yang Saudara ingin sampaikan. Sesuatu yang disampaikan di atas panggung itu berangkatnya kan dari naskah, maka naskahnya terlebih dahulu yang dalam tanda kutip dimatangkan. Kemudian Saudara pemain itu juga harus memperhatikan arahan dari sutradara. Dari proses kreatif seperti itu sebenarnya Saudara, maka pemeran itu dapat menyampaikan dengan komunikatif, interaktif atau tidak kepada penontonnya, dan apakah juga sudah memberikan kesan begitu ya. Kita akan ke pertanyaan Saudara Hirma. Bu, untuk pementasan monolog agar bisa menghayati peran dan intonasi sesuai bagaimana Ibu latihan, eksplorasi suara, rasa, jiwa begitu loh. Melalui pematangan tersebut ya, kemudian melalui jam terbang hal tersebut dapat diminimalkan gitu. Apa yang diminimalkan? Permasalahan-permasalahan dalam pementasan ya, dan juga dapat mengoptimalkan penghayatan peran melalui intonasi, tidak hanya intonasi Saudara, gestur, air muka juga begitu. Hana Silma Hadana,
Pada saat lomba membaca puisi, hal apa saja yang menjadi kriteria masing-masing juri? Apakah beda-beda? Sebenarnya sama, saudara. uh, Penghayatan, penampilan, begitu ya. Kemudian baru kekuatan suara. Jadi suara ini tidak hanya nada, itu pilihan suara yang digunakan tidak, tetapi juga tekanan, intonasi, enzim, semua pendaya gunaan suara. Kemudian penampilan, sering penampil atau pembaca puisi itu lebay, mengenakan busana, mengenakan aksesoris yang ternyata tidak sesuai dengan naskah. Itu juga sebenarnya kurang penghayatan naskah ya. Dan juga yang paling besar pengaruhnya adalah penjiwaan atau penghayatan. Karena dasar dari semua penilaian itu ada pada penghayatan dan penjiwaan seseorang terkait naskah yang dibacakan, sehingga itu akan mempengaruhi penampilannya, pilihan suara, enjambment, intonasi, tekanan, dan sebagainya. Begitu ya saudara, Hana Silma Hadana. Kemudian kita akan beranjak pada saudara Mega Krisnawati. Apakah bisa 3 genre karya sastra tersebut dalam satu panggung yang sama? Meskipun sebenarnya saya tahu jika semua memiliki panggungnya masing-masing, jika bisa bagaimana cara mementaskan 3 genre tersebut agar tetap selaras? Saudara Krishna, Mega Krishna ini sudah saya respon di awal ya. Sebenarnya di dunia ini semua serba mungkin ya. Pandai-pandainya seorang penampil saja. Tetapi sejauh ini bahwa prosa dengan drama saja tidak bisa atau belum pernah saya saksikan secara tunggal dalam sebuah pementasan tunggal begitu loh, apalagi sampai ketiga genre ini. Apakah tidak membingungkan para penikmat atau penonton menikmati atau menyaksikan pementasan tersebut, saudara? Jika tidak, mengapa tidak? Kalau secara bersamaan, apakah tidak noisy? Kecuali itu secara berurutan. Apakah prosa drama puisi atau puisi prosa drama atau drama puisi prosa, itu bagi saya adalah pementasan yang berbeda, yang berurutan gitu. Waktunya kan hampir bersamaan, prosa dulu, drama dulu, atau puisi dulu gitu kan, hanya berurutan gitu loh. Jika bareng sakbreng gitu ya, apakah tidak noisy? Itu saja sih sebenarnya. Kemudian saudara Riza Sativiani Rahmawati, apakah prosa ketika dipentaskan sama seperti monolog yang hanya diperankan oleh satu orang saja? Tidak juga, karena ada pula prosa yang dibacakan, disajikan oleh lebih dari satu orang kok gitu. Restiawan, saudara Restiawan, bagaimana cara membedakan intonasi nada pembacaan puisi yang bagus saat akan dipentaskan nyawanya, jiwanya, nafasnya yang kita tangkap? Kalaupun puisi itu di dalamnya ada kata-kata yang diulang, kita bisa merasakan nafas apa, nyawa yang bagaimana yang ingin disampaikan dalam nada-nada atau kata-kata yang diulang itu. Maka kita akan memilih nada yang berbeda, menekankan pada apa kata-kata yang diulang itu. Pasti kita akan memilih tekanan suara, nada, intonasi yang berbeda. Begitu. Kita akan beranjak pada saudara Revaldi Alif Fadilah. Pertanyaan atau apa ini ya? Saya akan uraikan satu-satu.
Beberapa kali saya sempat membacakan puisi di keramaian secara mendadak. Nah, seringkali saya agak bingung untuk memilih teknik cara membawakannya. Karena saya rasa terkadang juga ada beberapa puisi yang pantas dibawakan dengan teknik menggebu. Pun bisa juga sendu, bisa juga romantis bagi saya. Untuk mengatasi hal-hal demikian, alangkah baiknya bagaimana nggih Bu untuk mengatasi kebingungan-kebingungan tersebut? Apakah saya harus mencermati teks berulang kali sebelum membawakannya atau lebih menghayati kembali? Terima kasih banyak. Saudara, sebenarnya tanpa saya jawab pun, saudara sebenarnya sudah memiliki jawaban sendiri. Buktinya adalah saudara bisa membedakan, oh ini bagian ini saya sampaikan dengan sendu, dengan romantis, dengan menggebu begitu. Sebenarnya itu bukan teknik ya, bukan cara ya sebenarnya. Uh, itu merupakan nafas-nafas nyawa-nyawa yang saudara tangkap dari naskah, kemudian saudara sampaikan bahwa dalam naskah tersebut ada sesuatu yang sendu, romantis, menggebu yang harus saudara sampaikan dengan seperti itu, sama menggebunya, sama sendunya dan sama romantisnya begitu loh. Apa ini? Itu bukan merupakan kebingungan-kebingungan ya, tapi saya bisa merespon atau menjawab seperti ini. Apakah saya harus mencermati teks berulang kali? Saya jawab iya. Apakah saya harus menghayati kembali? Saya jawab iya. Karena kita membutuhkan tidak hanya sekali baca untuk menyajikan atau menyampaikan dalam bentuk pembacaan puisi. Bahkan saya harus berulang kali. Apakah melakukan pembacaan berulang kali itu merendahkan level kita sebagai pembaca puisi? Tidak. Justru level kita rendah untuk membacakan puisi ketika kita sama sekali tidak bisa menyampaikan maksud dari naskah puisi itu kepada penikmat atau pendengar atau penontonnya begitu ya saudara. Jadi jangan mengharamkan diri bahwa membaca ulang bahkan berkali-kali itu membuat kita menjadi seorang pembaca yang levelnya buruk begitu, tidak saudara-saudara. Bahkan seorang profesional itu juga berulang kali, bahkan tidak hanya hitungan jam atau hari saudara, bahkan tahun, butuh puluhan tahun bereksplorasi begitu ya. Jadi jangan khawatir. Kita akan beranjak ke saudara Uswatun Hasanah. Bagaimana cara agar dapat memerankan tokoh dengan penuh penghayatan dan cerita yang kita sampaikan itu dapat mudah diterima atau dicerna oleh penonton dalam pementasan drama? Saudara, kita jangan takut bahwa penonton itu mudeng atau enggak sih, bisa menikmati atau enggak sih. Yang harus kita justru perbaiki, bangun, dan optimalkan adalah kemampuan diri kita dalam mengeksplorasi diri, menangkap, menghayati naskah untuk dapat disampaikan kepada penikmatnya begitu. Lah, itu bagaimana caranya agar dapat memerankan tokoh dengan penuh penghayatan? Baca naskah, tangkap isinya, gitu ya, eksplorasi diri, tambah referensi, gitu. Bahkan seorang Lola Amaria itu bereksplorasi, terjun langsung ke tempat-tempat pemulung gitu ya, di daerah TPA tempat pembuangan akhir, dalam mendalami menghayati perannya sebagai seorang tokoh yang diinginkan dalam naskah. Bahkan dia ke tempat-tempat pelacuran ketika dia memerankan tokoh atau karakter sebagai seorang lontai. Bahkan dia mewawancarai Jukun Ianfu ya, pemuas nafsu atau budak nafsu yang
digunakan pada masa kependudukan Jepang. Itu loh, saudara. Ya, baik, saya akan beranjak ke pertanyaan saudara Ais Pratama setelah memberikan respon saudara Uswatun Hasanah. Bagaimana cara agar intonasi itu tidak terlihat monoton? Ya dieksplorasi melalui latihan-latihan sayang, disesuaikan dengan naskahnya gitu ya. Ibu ingin bertanya bagaimana cara kita mengetahui pembacaan puisi yang pas atau yang sesuai dengan perasaan yang sebenarnya dituangkan oleh penyair dalam puisi tersebut. Karena terkadang kan puisi ada kata-kata kiasan yang membuat orang berbeda dan mengartikan sebuah maksud dari puisi tersebut. Nah, bagaimana caranya untuk kita menyikapi hal tersebut? Baca ulang. Ada terbunuhnya balada, terbunuhnya Atmokarpo. Sering pembaca puisi itu tidak mengetahui siapa tokoh dan berapa tokoh yang ada dalam puisi tersebut dan apa yang terjadi, siapa yang terbunuh, siapa yang membunuh, mana yang dialog, mana yang jawaban, gitu. Dari puisi balada terbunuhnya Atmokarpo saja yang tidak banyak gitu ya. Paling berapa sih kalau di halaman ke satu halaman gitu. Butuh penjiwaan yang tidak hanya satu kali baca, bisa berulang-ulang gitu. Tangkap maksudnya, tangkap nyawa yang ada dalam puisi tersebut. Baru nanti kamu bisa merasakan memilih yang mana, tekanan yang bagaimana, enjambment yang bagaimana untuk menyampaikan puisi itu. Gitu ya, saudara. Kemudian Sujiatmi saat pementasan drama, kadang pemain melakukan improvisasi. Jadi bagaimana jika saat pementasan drama, pemain tidak melakukan improvisasi? Apakah terlihat monoton? Lalu bagaimana jika pemain terlalu sering melakukan improvisasi saat pementasan? Improvisasi dilakukan seperlunya. Jadi apakah pementasan drama itu nggak bagus ya ketika tidak ada improvisasi? Saya katakan not only ya, and not always. Jadi nggak selalu, nggak juga. Karena apa? Kita kan ada naskah sebagai acuan atau panduan kita berpentas gitu loh, mementaskan tokoh dan penokohannya. Kita sudah ada pentas, improvisasi dilakukan itu jika perlu. Lalu jika kebanyakan gimana? Penonton kan nggak tahu kamu itu berimprovisasi berapa kali atau bahkan tidak berimprovisasi. Yang penonton tahu adalah sajiannya yang bagaimana, bisa berkesan nggak, bisa dipahami nggak, menarik nggak, itu aja sih sebenarnya gitu loh. Ya saudara Sujiatmi. Kemudian Milky Husni Asegaf. Bu, apakah kalau kita membaca puisi harus dengan suara yang keras? Enggak. Suara yang lantang harus disesuaikan dengan naskahnya. Gitu. Ya, kalau tadi seperti mencintai angin harus menjadi siut, mencintai air harus menjadi ricik, kan ora pas gitu loh. Ya. Kemudian tadi puisinya si Suhoki gitu ya. Mati muda puisi yang dibawakan dalam film Suhoki itu kan juga tidak bisa dibacakan dengan suara yang lantang. Ada orang yang menghabiskan waktunya berziarah ke Mekah. Ada orang yang menghabiskan waktunya berjudi di Mirasa. Kan tidak seperti itu. Tetapi dengan ya seperti yang kita pernah dengar dalam film Suhoki ya, dalam film Gi yang diperankan oleh Nicholas Saputra. Kemudian saudara, kita akan beranjak pada pertanyaan saudara Indah Sularni. Sebelumnya terima kasih Bu
bla bla bla. Saya ingin bertanya, apakah bisa pementasan drama dan puisi itu menjadi satu? Semisal ketika mementaskan drama, nantinya salah satu tokoh akan membacakan puisi, atau mungkin sebaliknya ketika membaca puisi, pembaca akan memberikan adegan sedikit mengenai puisi tersebut. Saya jawab bisa. Ya, saya jawab bisa asal itu sesuai dengan naskah, sesuai dengan kebutuhan naskah. Kalau memang ada dalam naskahnya, mengapa tidak? Itu hanya saja ini tidak mengurangi penikmatan atau mengurangi kualitas dari pementasan drama atau sebaliknya ya, saudara. Begitu, saudara Indah Sularni. Kemudian berkaitan dengan membaca puisi, apabila saat mementaskan puisi berantai, apakah ada teknik khusus sehingga pembacaan puisi tersebut dapat dibawakan dengan baik dan tepat oleh beberapa orang yang mementaskannya? Teknik khususnya ya latihan itu, saudara. Ya, TikTok. Ya, saya katakan TikTok dari antar pembaca puisi itu harus dilatih pada menit atau detik keberapa mengucapkan kata yang mana begitu, dengan tekanan yang bagaimana, dengan intonasi yang bagaimana, itu kan harus diselaraskan begitu. Jadi sebenarnya tidak ada teknik khusus sih, hanya latihan seperti yang sudah saya sampaikan ya, memperhatikan olah jiwanya, olah rasa dan sebagainya disesuaikan dengan naskah yang akan dibacakan saja begitu. Kemudian diperhatikan tektok antar pembaca. Sekarang ke saudara Vika Falahiyah. Air muka itu seperti apa ya, Bu? Air muka itu adalah gerak-gerik yang ada di wajah. Lah, perubahan gerak-gerik itu ya, perubahan bentuk wajah itu bisa mencerminkan kesedihan, kegembiraan. Nah, ekspresi sebenarnya air muka itu adalah ekspresi dari wajahmu itu loh. Istilah lainnya mimik muka, air muka, apa tadi? Ekspresi wajah gitu. Itu adalah air muka, saudara-saudara, karena istilah ini diambil terkait dengan sifat air yang bisa berubah-ubah gitu ya. Kemudian saudara Putfi Reda Fatul Febrima. Dalam pementasan drama untuk mengatur setting waktu, apakah bisa digantikan selain lighting, Bu? Apakah ada cara lain selain lighting? Banyak. Ya, saya jawab banyak. Bahkan properti. Itu loh, saudara. Propertinya bisa, busananya bisa. Gitu. Bahkan setting tempatnya itu kan juga bisa untuk menandakan bahwa ini sudah berubah waktunya. Itu pergantian setting tempat di atas tempat tidur, di tempat ruang tamu dengan kursi-kursinya, itu kan juga bisa. Banyak hal, saudara. Ya, saudara Putfi. Mari kita beranjak ke list Bella Anissa. Dari materi yang Ibu sampaikan, di situ terdapat materi tentang prosa, bahwa prosa sebenarnya dapat dipentaskan atau dibacakan di atas panggung pada saat bedah buku, bedah novel, peluncuran cerpen, dan peluncuran novel. Dari hal tersebut, apakah prosanya dapat dibacakan atau dipentaskan pada saat-saat itu saja, atau bisa pada saat-saat yang lain? Bisa pada saat-saat yang lain, bahkan bisa saat bersantai, atau bisa di depan kelas ketika saudara. Ini kan saudara sebagai calon guru ya, nanti ketika sudah menjadi guru bisa itu membacakan prosa, membacakan cerpen kah, novelet kah, penggalan cerita dari sebuah novel kepada siswa Anda atau sebaliknya di depan kelas. Bisa saja, atau bahkan untuk membacakan buat diri sendiri, kenapa enggak gitu loh ya.
Bagaimana cara dan apa saja upaya yang dilakukan pemeran dalam drama agar dapat fokus pada saat pementasan drama? Banyak cara. Yang terpenting adalah latihan itu loh, saudara. Latihan, eksplorasi diri, begitu, penghayatan terhadap naskah, kemudian tektok antar pemain, begitu ya. Banyak sekali, saudara. Kemudian salsabilah. Ketika membacakan puisi dibutuhkan ketepatan, kesesuaian nada, intonasi, rima, ritme yang akan disampaikan dengan suara yang pas. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana cara kita menentukan nada, intonasi, ritme dengan suara yang pada saat membacakan menyampaikan puisi tersebut? Terima kasih. Tangkap dulu maksud dari naskah tersebut. Tidak hanya puisi, semua bentuk naskah, saudara. Hayati terlebih dahulu, baru kamu bisa menentukan semua jenis yang sudah kamu sebutkan, dari nada, intonasi, ritma, rimanya, semuanya, ensemblemennya, begitu. Ya, kemudian saudara Indah Safitri. Bu, jika puisi bisa dipentaskan namun tidak sama seperti drama. Saya baru tahu, Bu, jika puisi bisa dipentaskan, namun tidak sama seperti drama. Apa seperti monolog, Bu? Hanya dibutuhkan satu orang untuk melakukan adegan tersebut, yaitu membacakan puisi. Bu, apakah ada perbedaannya jika puisi dibacakan namun tidak dipentaskan dengan dipentaskan? Apakah suasananya juga sama atau beda, Bu? Satu, puisi ini dipentaskan bisa jadi tidak hanya oleh satu orang, itu bisa lebih. Apakah seperti monolog? Tentu tidak, karena monolog itu bisa jadi satu orang pemain dengan berbagai karakter. Itu jelas sekali pembacaan puisi dengan pementasan monolog berbeda. Banyak unsur-unsur yang harus diperhatikan, ya. Kemudian, apakah perbedaannya jika puisi dibacakan? Oh, Anda harus menyusun atau mengkonstruksi konsep begini. Membaca dengan membacakan itu berbeda. Saya sering mengatakan itu kepada para mahasiswa, ya, bahwa membaca itu hanya untuk diri sendiri, tetapi kalau membacakan, selain membaca untuk diri sendiri juga untuk orang lain, begitu ya. Apakah suasananya juga sama atau beda, Bu? Jelas penikmatannya akan berbeda. Itu suasana yang diperoleh juga berbeda. Ya, mungkin yang dihayati, yang diperoleh dari naskah tersebut sama, tetapi ternyata ketika disampaikan, ketika kita hanya membaca untuk diri sendiri dengan membacakan kepada orang lain, itu beda. Bedanya di mana? Mungkin ada grogi-groginya sehingga suaranya blero. Blero itu tidak tepat, bisa jadi begitu ya. Baik, kita akan beranjak pada pertanyaan saudara Melina Anung. Mengapa dalam drama kita harus memperhatikan hal-hal di luar teks, sedangkan pada puisi tidak, padahal sama-sama bertujuan menyampaikan sesuatu yang terkandung dalam teks tersebut? Tidak selalu. Jawaban saya adalah tidak selalu. Begini maksudnya, dalam apapun bentuk naskahnya, ada baiknya kita mengeksplorasi hal-hal di luar teks sebagai pendukung ketika kita menyajikannya kepada orang lain. Itu saja ya. Baik, saudara Ika Wahyu Cahyanugraini. Dalam pementasan drama, tata busana itu termasuk dalam salah satu syarat dalam pementasan drama. Lalu, tata busana yang seperti apa yang sesuai dalam drama, Bu? Yang sesuai dengan naskah. Ya, jadi waktu itu saya menyaksikan Wiro Sableng tahun 90-an. Setting Wiro Sableng itu kan istana sentris gitu ya. Tetapi sepatu atau alas kaki yang digunakan itu tidak mencerminkan zamannya.
melainkan si pemain menggunakan alas kaki atau sandal karfil, sandal sepatu karfil itu loh. Maka kan tidak tepat gitu ya. Itu maka harus disesuaikan dengan naskahnya. Kalau latarnya kemudian setting waktu tempatnya itu harus diperhatikan dan disesuaikan dengan busana yang digunakan. Orang-orang milenial dengan busana yang sekarang tidak mungkin ditempatkan jebret gitu dengan kebutuhan naskah tahun-tahun 60-an, kan nggak bisa. Atau sebaliknya, settingnya milenial kekinian kok busananya jadul, kan wagu gitu loh. Paham ya saudara Ika Wahyu Cahyanugra ini? Mari kita beranjak pada saudara Novita Dwi. Bu, apakah prosa bisa dipentaskan dalam bentuk monolog, Bu? Mengapa demikian? Kenapa tidak? Itu apa namanya? Namanya juga konversi atau adaptasi dan lain-lain. Emang kamu pikir Cinderella, kemudian Timon Mas dan sebagainya itu tidak bisa dipuisikan? Bisa. Tidak bisa dimonologkan? Bisa. Ini juga bergantung pada dalam tanda kutip kemampuan seorang penulis skenario. Dan penulis skenario ini kan nanti skenarionya dipentaskan oleh seorang pemain, maka bergantung pada kemampuan seorang pemain monolog menangkap pesan isi ya yang ada dalam naskah itu kemudian diwujudkan dalam karakter-karakter. Dalam Timun Mas seperti yang kita ketahui ada tokoh Buto Ijo, ada si Timon Masnya itu ada ibunya. Apakah dia bisa dalam satu orang pemain monolog ini kemudian menyuarakan, menyampaikan hal-hal dialog-dialog ketiga orang sekaligus? Nah, ini yang perlu diperhatikan, dilatih begitu ya. Baik saudara, kita akan beranjak pada pertanyaan saudara Rizky Triyogo. Drama yang bisa dipanggungkan, ditampilkan, memang harus ada teks atau novel yang harus dihafalkan dahulu. Lalu bagaimana dengan drama pentas ketoprak Jawa? Apakah harus bedah naskah? Nah, saudara kalau sudah belajar atau menyaksikan penjelasan saya terkait sejarah drama, begitu ya, di Indonesia, dan juga jenis-jenis drama, maka ini akan terjawab bahwa ada pementasan yang terutama yang tradisional begitu ya, klasik, bahkan tidak memerlukan naskah drama. Semua pemainnya itu bermain berdasarkan arahan sutradara sampai detailnya, sampai ke dialog-dialognya begitu ya saudara Rizky Triyogo. Apakah harus ada teks atau novel yang harus dihafalkan? Sebenarnya tidak dihafalkan, tetapi dipahami, gitu ya, dipahami, kemudian disajikan dalam sebuah pementasan. Dulu ketoprak memang tidak ada naskahnya, mereka berpentas ria dengan arahan sutradara gitu saudara. Dan kemudian mau tidak mau karena sering lupa lakonnya apa saja urutannya, kemudian dibutuhkan sebuah naskah supaya apa? Satu, mudah dipentaskan. Dua, jika diulang pementasannya ya. Tiga, untuk pengembangan-pengembangan tertentu. Nah, begitu saudara Rizky Triyogo. Kemudian kita beranjak pada saudara Nuris Syaadah. Seperti yang sudah Ibu jelaskan dalam video tadi, dalam pementasan prosa berbeda dengan pementasan drama. Jadi pada saat pementasan prosa,
itu tidak memerlukan adanya tata lampu, akan tetapi pada pementasan drama perlu memerlukan adanya tata lampu. Mengapa demikian, Ibu? Bukankah sebuah pementasan prosa jika diberi tata lampu, maka penyampaian isi dari prosa akan lebih dapat ya, Ibu? Iya, benar. Tetapi itu bukanlah unsur penunjang atau unsur utama untuk seperti yang sudah saya sampaikan tadi ya, bahwa biasanya lighting atau tata cahaya itu dibutuhkan hanya untuk menyorot para pembacanya, tidak seperti pada pementasan drama yang bahwa perubahan tata cahaya itu bisa mempengaruhi alur, bisa mempengaruhi setting waktu, tempat, dan suasana gitu ya. Kemudian saudara, kita akan beranjak pada pertanyaan yang disampaikan oleh Dwi Tia Nurul Melan. Bagaimana cara pembacaan intonasi yang tepat dalam membaca sebuah prosa? Jadi konstruksi ulang ya kalimat pertanyaan kamu. Seharusnya bagaimana intonasi yang tepat dalam membacakan prosa? Ya, sesuai naskah yang harus disampaikan, saudara. Pergi, titik, dengan pergi tanda seru, dengan pergi tanda tanya kan jelas intonasi yang beda di naskah itu ya. Maka kita harus lihat naskahnya. Dia itu perginya pergi untuk apa? Pergi titik, pernyataan ya, pergi permintaan atau suruhan ya pergi gitu. Atau pergi sebagai pertanyaan gitu loh. Maka intonasinya itu harus disesuaikan dengan kebutuhan naskah, baik prosa, puisi maupun drama. Baik saudara Dwi Tia, kita akan beranjak ke saudara Devi Andrea. Mengapa dalam pementasan puisi dan prosa tidak mempertimbangkan hal-hal di luar teks, seperti setting waktu, cahaya, dari terang ke redup, dan sebaliknya? Karena dalam puisi dan prosa, hal itu tidak mengubah alur, tidak mempengaruhi setting waktu, latar, suasana, gitu. Hanya dibutuhkan untuk menyorot pemain atau pembaca puisi atau pembaca prosa. Ya, sementara pemain drama, hal-hal tersebut itu mempengaruhi banyak hal. Itu ya, saudara. Kita akan beranjak ke pertanyaan kumulatifah. Mau bertanya, Bu, karakteristik pemadatan pada pembacaan puisi itu seperti apa ya? Bukan pada pembacaan puisi, tetapi pada naskah atau teks puisinya yang padat. Cintaku Jauh di Pulau, karya Chairil Anwar, itu kan hanya terdiri atas beberapa bait. Sementara Cintaku Jauh di Komodo, karya Seno Gumira Aji Dharma, meskipun dalam tanda kutip mengadaptasi nafas dari Cintaku Jauh di Pulau milik Chairil Anwar, disampaikan dengan uraian kata-kata berparagraf-paragraf, berhalaman-halaman gitu. Nah, puisi kan padat 1 bahkan setengah halaman itu bisa. Ya, tetapi kalau cerpen bagaimana? Ya, lah karakteristik kata-kata yang disampaikan pada puisi itulah yang disebut pemadatan. Itu padat di kata, padat di makna. Tetapi tidak bisa itu terjadi pada prosa ataupun drama. Ya, narasinya, dialognya itu disampaikan dengan cara diuraikan atau dipaparkan. Begitu ya. Mari kita beranjak pada saudara Sinta Meleniawati.
Apakah pementasan drama, puisi, ataupun prosa saat zaman modern seperti ini tetap sama dengan pementasan drama, puisi, ataupun prosa saat zaman dulu atau tradisional ya Bu? Jika berbeda, apa yang membedakan pementasan zaman modern dengan tradisional? Terima kasih. Sungguh sangat berbeda saudara, dari peralatannya, dari teknik teknik pementasannya berbeda. Bahkan dulu semua itu tidak bernaskah ya, pementasan drama tradisional tidak bernaskah, mengandalkan arahan sutradara, sementara modern bernaskah, tekniknya diperbarui, kemudian lighting, tata cahaya saja dulu hanya pakai katakanlah mengandalkan apa itu namanya, lilin yang besar itu apa sih? Saya lupa itu. Obor kayak gitu. Sekarang kan lighting sudah canggih-canggih gitu. Nah, itu saja sudah berbeda, saudara. Ya, banyak hal yang berbeda. Bahkan sarana pementasannya juga beda loh. Gitu. Kemudian bagaimana mengubah puisi ke dalam drama? Kalau puisi kan kata-katanya padat ya, ambil nyawanya, kemudian dalam tanda kutip terjemahkan, uraikan ke dalam bentuk narasi dan ke dalam bentuk dialog-dialog. Tetapi jangan lupa bahwa isi atau pesan yang terkandung dalam puisi itu jangan pernah jauh-jauh ya dari naskah yang dibuat gitu. Atau begini, naskah yang dibuat itu jangan sampai meninggalkan nafas atau nyawa yang terkandung dalam puisi. Supaya kita bisa menengarai atau bisa apa nek ngarani? Selain menengarai, bisa menemukan dengan jelas bahwa bentuk naskah drama ini merupakan gubahan dari suatu puisi. Begitu. Bagus sekali ya pertanyaan-pertanyaannya. Saya itu malah ketika nge-zoom dengan kalian tidak mendapatkan pertanyaan-pertanyaan yang sebagus dan semanis ini loh. Inilah yang sebenarnya saya harapkan saudara-saudara. Ilmu saya itu baru dapat dibongkar ketika mendapatkan pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Baik, kita akan melanjutkan ke beberapa pertanyaan lagi ya. Kita akan beranjak ke pertanyaan siapa ini? Tunggu dulu. Saya klik hilang ini. Sebentar. Vanela Imayanti. Terkait pembahasan yang kemarin tentang pementasan prosa yang hampir mirip seperti pementasan monolog, hal apa yang dapat membedakan secara jelas bahwa itu adalah pementasan prosa maupun monolog? Selain itu, apakah dalam pementasan monolog juga membutuhkan lighting, membutuhkan tata lampu seperti halnya saat pementasan drama? Saya jawab. Yang pertama, hal apa yang dapat membedakan secara jelas bahwa itu adalah pementasan prosa ataupun monolog, yaitu pada naskahnya. 1. 2. Pada teknik pementasannya. Jika prosa bisa saja itu dibacakan kan pakai naskah, tetapi monolog tidak. Dia lepas dari naskah. Dia tidak membacakan, tapi dia memerankan sesuatu yang ada dalam naskah. Itu yang membedakan. Kemudian, apakah dalam pementasan monolog juga membutuhkan tata lampu seperti halnya saat pementasan drama? Yes, jawabannya sangat memerlukan lighting untuk mendukung pementasan tersebut. Apakah nanti sebagai pendukung perubahan setting ataukah yang lain, hanya artistik begitu ya. Baik, kita akan beranjak pada saudara Fiona Salma Aufa. Saudara, mengenai ekspresi air muka,
dan gestur yang tidak sesuai saat pementasan akan membingungkan bagi pemeran dan penontonnya. Lalu bagaimana cara membedakan ekspresi tersebut yang sesuai untuk pementasan prosa, puisi, dan drama bagi pemerannya, Ibu? Saya ulangi lagi ya, karena pertanyaan kamu ini jelimet. Ekspresi air muka dan gestur yang tidak sesuai saat pementasan, ya tentu mosok yang disampaikan adalah sesuatu yang menyedihkan, kemudian air mukanya itu penuh dengan senyum tawa ya, kemudian gesturnya itu lonjak-lonjak. Nah, itu kan membingungkan baik bagi pemeran dan penontonnya, ya kan? Ini dari segi pemeran maka loh kok begitu, ya kan? Jelas membingungkan. Kok aku memerankan dengan air muka yang berlawanan, sebenarnya yang aku perankan itu yang harus bagaimana, karakter yang bagaimana, apa aku nggak bisa ini memerankannya. Wong dalam naskah itu sedih, kok aku memerankannya dengan air muka yang gembira dan gestur atau gerak tubuh yang lonjak-lonjak gitu kan. Bagi penonton, loh pemainnya ini gimana sih, sebenarnya ingin memainkan karakter apa, aku kok nggak paham ya, oleng kakak gitu kan. Kemudian bagaimana cara membedakan ekspresi tersebut yang sesuai untuk pementasan prosa. Nah, baik prosa, puisi maupun drama, lihat itu skripnya, naskahnya, ya, maka disesuaikan semua perubahan air muka dan gestur itu harus disesuaikan dengan yang namanya naskah, itu ya saudara. Kemudian saudara Maulina Himatul Aska. Oh iya, saudara Fiona Salma, kamu juga harus berusaha keras ya untuk menyusun pernyataan maupun pertanyaan ya dengan kalimat yang baik dan benar supaya berterima, tidak membingungkan seperti pertanyaan kamu itu. Saudara Maulina Himatul Aska bertanya, dalam karakteristik drama, salah satunya adalah drama memberikan pengaruh emosional yang lebih kuat dibandingkan karya sastra yang lain. Mengapa demikian, Bu? Karena sesuatu yang bisa film saja. Ada orang-orang yang tipe belajarnya auditif, yang visual, yang auditif visual itu gabungan keduanya, maka seperti itu kita bahkan lebih mudah tersentuh dengan adegan-adegan di film dibandingkan, atau penyadaran-penyadaran dari adegan film dibandingkan dengan pernyataan-pernyataan yang ada di buku loh. Adanya dalam tanda kutip ya dulu yang sering terkenal dengan Siti Nurbaya pasti cenderung ke kawin paksa, kemudian orang tua kita tidak mau melakukan hal yang sama kepada anak-anaknya setelah mereka juga merasakan dalam tanda kutip kawin paksa oleh orang tua mereka, mbah-mbah kita itu berdasarkan film dengan judul yang sama, yaitu Siti Nurbaya, dari roman atau novelnya yang juga berjudul Siti Nurbaya. Tidak banyak orang yang suka baca gitu, dan kalaupun membaca itu tidak bisa mengena gitu karena butuh imajinasi, pemahaman yang lebih dalam dibandingkan dengan ketika kita menyaksikan adegan-adegan dalam film, bahwa penderitaan Nurbaya setelah menjalani kawin paksa dengan Datuk Maringgi itu sangat menyengsarakan, menyedihkan dan sebagainya, sehingga itu tertanam kuat dalam benak dan hati para orang tuamu, gitu, para orang tua saya, sehingga mereka memilih untuk tidak menjodohkan anak-anak mereka. Begitu saudara-saudara.
Kemudian apakah karena drama memiliki persiapan dan tatanan yang lebih serius dan banyak saat akan dipentaskan, apalagi drama biasanya menceritakan tentang hal-hal yang berada di kehidupan nyata. Sebenarnya tidak juga ya, semua naskah itu pasti dipertimbangkan dengan baik-baik, kata-katanya dipilih yang tepat oleh para penulisnya, saudara-saudara. Ya itu tadi lebih pada penjelasan yang baru saja saya sampaikan. Kemudian Dinda Oktania Prastiwi, jika cerpen dapat dipentaskan, apakah dilakukan hanya satu orang saja atau dapat dilakukan dengan beberapa orang seperti drama? Bisa dilakukan oleh beberapa orang, tidak harus satu orang. Sesuai dengan kebutuhan naskah dan sesuai dengan niatnya mau disajikan seperti apa, dengan teknik apa, berapa orangnya. Gitu ya saudara Dinda. Kemudian prosa bisa dibacakan atau dipentaskan dalam tanda kutip adanya bedah buku. Kenapa demikian, Bu? Ya, nggak selalu bahwa pembacaan atau pementasan prosa itu dalam acara-acara tersebut. Tadi sudah saya jawab pula, bisa dibacakan di depan kelas, begitu ya. Kalau di depan mertuamu kok bisa mau itu efektif ketika kamu mengajukan dalam tanda kutip proposal pernikahan, yuk nggak apa-apa ya kan. Nggak saudara, ini hanya bercanda. Jadi ada penjelasan saya di awal yang sama dengan pertanyaan saudara Aprilia Sita ini. Kemudian saudara Bahtiar Aha, puisi, drama, dan prosa memiliki panggung. Kenapa prosa banyak dipanggungkan ketika ada acara launching buku? Apakah prosa ada kesulitan tertentu? Tidak juga sih, saudara Bahtiar ya. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi di awal ya. Bisa di depan kelas, bahkan Anda membacakannya di, sekarang kan ada Zoom, ada YouTube, ada Google Meet. Anda bisa membacakannya di situ, bisa merekam dan bisa didengarkan oleh banyak orang, disaksikan oleh banyak orang. Mengapa tidak? Bisa saja kan? Sangat bisa. Saya izin menjawab pertanyaan dari Bahtiar. Ini saudara Ika Sofiarani. Saya sangat mengapresiasi saudara Ika Sofiarani. Saya izin menjawab pertanyaan dari Bahtiar, Bu. Prosa banyak dipanggungkan ketika ada acara launching buku. Menurut saya itu terjadi karena sejatinya prosa seperti puisi yang telah dibuat dan dibukukan merupakan bentuk dari karya hasil tulis menulis yang tercipta dari kemahiran seseorang dalam menuangkan minat tulis dan bacanya. Sehingga cara tepat untuk menyampaikan karya tersebut adalah dengan cara mengenalkan kepada masyarakat atau penonton melalui acara bedah buku dengan cara pembacaan sederhana mengulik isi buku. Pada dasarnya, puisi yang dibuat akan terkumpul menjadi satu dalam sebuah buku yang nantinya baru akan bisa dipentaskan ketika ada acara bedah buku seperti yang pernah saya ikuti, sebuah acara bedah buku kumpulan puisi Mozaik Jingga karya Asrofa Irfani. Mengingat kembali bahwa pementasan prosa lebih menekankan kepada pembacaan isinya. Menurut saya, kesulitan prosa yaitu terletak pada pembuatannya dalam hal ini mengenai isinya. Apakah isinya sudah berbobot? Apakah isinya sudah layak untuk dipentaskan? Selain itu, mungkin juga dari tata panggung berupa musik. Penataan musik background dalam acara bedah buku juga mungkin agak sulit bila menyesuaikan musik apa yang tepat untuk mengiringi acara bedah buku, kecuali buku yang dibuat akan dipentaskan oleh sebuah grup yang mahir dalam hal musikalisasi puisi. Sangat bagus jawaban kamu, saudara Ika Sofiarani. Tetapi yang luput adalah biasanya pembacaan prosa begitu ya, dan puisi itu ditujukan untuk adol buku dalam tanda kutip ya. Adol itu tidak harus menjual gitu enggak, tetapi mengenalkan buku kepada halayak, tetapi ada niat untuk apa namanya? Yaitu tadi mempromosikan karya gitu. Tetapi dalam pementasan drama, saya pikir hal itu tidak terjadi.
untuk mempromosikan karya itu tidak, ya. Tetapi kalau pembacaan prosa, pembacaan puisi biasanya ditujukan untuk mempromosikan karya itu kepada halayak. Baik, kita akan beranjak pada pertanyaan saudara Salma Salsabila. Apakah pementasan antara teks drama, prosa, puisi sebagai karya sastra selalu berhubungan? Jika iya, bagaimana karya sastra itu saling berhubungan, dan jika tidak, apa alasannya, Bu? Saya tidak memahami pertanyaan saudara. Itu, ya. Nanti bisa saudara Salma Salsabila sampaikan kepada saya ketika saudara nge-zoom dengan saya, gitu ya. Baik, mungkin saya tidak memahami pertanyaan saudara sehingga saya tidak bisa merespon. Izin bertanya, persamaan apa saja yang paling menonjol antara ketiga genre tersebut, Bu? Ya, jawaban paling sederhana adalah ketiganya adalah sama-sama karya sastra. Gitu. Nanti ini juga bisa disampaikan lewat Zoom atau Google Meet. Saudara Indah Prasetyaning Wulan, apakah dalam pementasan drama harus ada properti, tata rias, dan busana untuk mendukung berlangsungnya pementasan drama tersebut? Jelas ya, karena semua itu tidak ada dalam prosa dan puisi. Gitu ya. Erika, saudara Erika, menurut saya izin menjawab pertanyaan dari Hasnal. Menurut saya, naskah drama yang layak untuk dipentaskan yaitu naskah drama harus disesuaikan dengan siapa penonton. Misalnya penonton ibu-ibu rumah tangga, contohnya drama seperti seputar kehidupan rumah tangga gitu ya. Naskah drama tidak menyinggung pihak lain, tidak menggunakan kata-kata kasar. Jika drama tersebut ditujukan untuk penonton anak-anak, alur cerita harus baik, menggunakan kalimat narasi, boleh menggunakan bahasa tidak baku atau bahasa sehari-hari. Usahakan tulisan naskah drama harus rapi, jelas, dan menggunakan ejaan yang benar agar mudah dipahami. Begitu kiranya bagaimana cara menentukan naskah drama yang layak untuk dipentaskan. Baik, terima kasih saudara Erika Wahidatun Nisa 5C. Mari kita akan menuju pertanyaan selanjutnya pada pertemuan selanjutnya, dan kita akan memulai pertanyaan tersebut dari saudara Susi Lestari. Baik, saudara-saudara, saya pikir pertemuan untuk memberikan respon terkait pertanyaan-pertanyaan yang saudara-saudara ajukan kepada saya cukupkan sampai sekian. Sampai berjumpa lagi dalam pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.